Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6131 Aliansi. Teman-temanmu itu sedang menunggumu. Seolah mengetahui bahwa Chu Feng penasaran, Long Moxia berbalik dan berkata kepada Chu Feng. Setelah narasi Long Moxia, Chu Feng mengetahui bahwa pembukaan pavilion pernafasan naga memang untuk menarik perhatian Chu Feng. Namun siapa sangka Chu Feng akan menghilang begitu saja. Sebaliknya, dia menarik teman-teman yang membantu Chu Feng hari itu. Menurut Long Moxia, pemimpin klan Naga Totem, 9 Jalan Totem, Xia Xingchen, guru spiritual dunia Hua-Hua dan bahkan Ouyang Kongyu semua menyadari bahwa pembukaan pavilion pernafasan naga sedang menunggu sinyal Chu Feng. Jadi orang-orang ini mereka semua berkumpul di pavilion pernafasan naga satu demi satu. Dapat dikatakan bahwa semua ahli yang membantu Chu Feng hari itu berada di pavilion pernafasan naga kecuali wanita gila itu. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, Chu Feng tiba di pavilion pernafasan naga tempat semua orang kuat berada. Pavilion mata air pernapasan naga saat ini tidak dibuka untuk bisnis, tetapi jauh lebih megah daripada pavilion mata air pernapasan naga biasa. Meskipun penampilannya tidak terlalu indah, dari kejauhan terlihat seperti istana yang relatif besar. Ini adalah tempat Long Mucheng yang khusus digunakan untuk menjamu teman-teman Chu Feng. Chu Feng dan Long Moxia masih jauh dari istana, tapi pintu istana tiba-tiba terbuka. Saya melihat 3 sosok cantik, seperti peri, terbang langsung menuju Chu Feng. Mereka adalah Long Mucheng, Xia Xingchen, dan Hua-Hua. Chu Feng, kenapa kamu datang ke sini? Kupikir kamu sudah pergi. Long Mucheng mendatangi Chu Feng dan mengeluh, tapi dia tersenyum lebar. Chu Feng, kamu cukup kuat. Orang-orang dari sekte penjara tertipu olehmu. Spiritualis dunia Hua-Hua membuka mulutnya dengan pujian, sementara sepasang mata indah menatap lurus ke wajah Chu Feng, matanya lembut dan dalam. Manfaat apa yang saya dapat? Apakah ini kekuatan keberuntungan yang lebih kuat? Itu tidak benar. Bukankah itu berarti itu bukan alam suci keberuntungan, tapi alam suci kebangkitan? Mungkinkah garis keturunanmu telah terbangun? Xia Xingchen juga bertanya. Meskipun tidak sejelas yang dimiliki oleh spiritualis dunia Huasian, matanya yang menyipit menjadi bulan sabit juga menunjukkan kegembiraannya. Sebelum Chu Feng sempat menjawab, pasukan besar manusia dan kuda terbang keluar dari pavilion mata air pernapasan naga seperti belalang. Dalam sekejap mata, mereka berada di kehampaan, menghalangi air di sekitar Chu Feng. Di antara mereka tidak hanya 9 totem, tetapi juga pejabat senior klan Nafas Naga dan klan Naga Totem. Bisa dikatakan tidak ada satupun orang yang muncul di sini adalah orang biasa. Semua orang penasaran dengan apa yang diperoleh Chu Feng, tetapi kebanyakan dari mereka memuji kinerja Chu Feng. Oke, semuanya, dengarkan aku. Saya tahu Anda sangat senang melihat Chu Feng, tetapi kegembiraan hanyalah kegembiraan. Mari kita bicara perlahan jika ada yang ingin kita katakan. Bukannya aku belum menyiapkan tempat untukmu beristirahat. Kenapa kamu ada di sini? Ayo masuk dan bicara. Long Mucheng menggerakkan tangannya dengan gelisah seolah mengejar angsa, membujuk semua orang untuk pergi menuju istana. Jadi semua orang memasuki pavilion musim semi pernapasan naga. Pavilion pernafasan naga ini memiliki aula utama dan beberapa aula cabang. Terlepas dari apakah itu aula utama atau aula cabang, meja di sebelah setiap kursi dipenuhi dengan makanan ringan dan buah-buahan berkualitas tinggi. Tentu saja, ada juga mata air naga berkualitas tinggi dari pavilion pernafasan naga untuk menghibur semua orang. Awalnya,
Aula terpisah diperuntukkan bagi tokoh-tokoh penting seperti Ouyang Kongyu, Totem 9 Jalan, dan pemimpin klan naga totem untuk beristirahat sendirian. Tapi sekarang semua orang sudah berkumpul di aula utama. Semua orang mengambil tempat duduk mereka saat ini, tapi Chu Feng tidak. Sebaliknya, dia berjalan ke depan aula, berbalik dan memberi hormat kepada semua orang. Terima kasih para senior karena telah membantuku kali ini. Chu Feng mengungkapkan rasa terima kasihnya dari lubuk hatinya. Lagi pula, dengan memihak Chu Feng pada kesempatan itu, dia akan menyinggung Istana Suci Tujuh Alam dan Sekte Penjara. Hei, teman kecil Chu Feng, jangan seperti ini, kami sebenarnya tidak membantumu sama sekali. Pemimpin klan naga totem bergegas maju dan membantu Chu Feng berdiri. Sebenarnya, kamu tidak membutuhkan kami sama sekali. Kamu bisa mengatasinya sendiri. Chief Long juga melangkah maju. Benar, kami harus berterima kasih karena mengizinkan kami menonton pertunjukan yang bagus. Segera setelah itu, beberapa pendeta Long lainnya juga setuju. Chu Feng, kamu bukan orang luar. Kami semua tahu karaktermu, jadi tidak perlu bersikap sopan. Katakan padaku, manfaat apa yang kamu dapat? Long Mucheng mengedipkan matanya yang besar, meletakkan satu tangan di dadanya, dan menarik pipi halusnya dengan tangan lainnya, menatap Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Namun segera, pemimpin klan naga totem berkata lagi, Chu Feng, jika tidak nyaman untuk mengatakannya, tidak masalah. Orang-orang yang hadir bukanlah orang luar dan mereka dapat memahami Anda. Ya, jangan dipaksakan. Sebagai tanggapan, semua orang mengangguk setuju. Mereka semua adalah orang-orang yang dengan tulus mendoakan yang terbaik bagi Chu Feng. Saya juga tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dibicarakan. Jika Chu Feng tidak mau mengatakannya, mereka tidak akan memberikan tekanan apapun pada Chu Feng, tetapi akan sangat pengertian. Sebenarnya saya bukanlah lawan orang itu. Kekuatan garis keturunanku hanyalah sebuah visi, sebuah gertakan. Ah! Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Kemudian, Chu Feng menceritakan apa yang terjadi. Semua orang sempat ketakutan, ternyata situasi hari itu sangat berbahaya. Oke, untungnya orang itu ditakuti olehmu. Kalau tidak, jika seperti yang kamu katakan, orang itu begitu kuat dan memiliki kekuatan nyata dari pembentukan alam suci kebangkitan. Bukankah kitalah yang menjadi dalam bahaya? Xia Xingchen menepuk dadanya. Dia benar-benar ketakutan. Jika kamu bertanya padaku, kamu masih yang terbaik. Belum lagi dia ditipu olehmu. Kami juga ditipu olehmu. Iya, aktingnya terlalu realistis, apalagi kalimatmu. Kalau soal garis keturunanku tidak terkalahkan. Oh, kamu sangat pandai dalam kata-kata kecil ini. Kamu sangat sok. Xia Xingchen dan spiritualis dunia Hua-Hua berkata satu demi satu. Melihat ketiga senior cantik menggodanya seperti ini, Chu Feng pun menggaruk kepalanya karena malu. 3 senior, tolong berhenti menggodaku. Aku tidak bisa menahannya. Aku terlalu banyak berpura-pura, tapi aku khawatir aku tidak akan bisa menakuti pria berjubah putih itu jika aku tidak berpura-pura juga. Banyak. Long Mucheng melambaikan tangannya. Apa yang kamu lakukan? Bukan apa-apa. Kalau dipikir-pikir dari sudut lain, apa yang kamu katakan juga benar. Darah raja memang terlalu kuat, tapi penglihatannya sangat kuat. Jika kamu benar-benar bisa kuasai, apakah itu oke? Ngomong-ngomong, aku juga mendapat banyak hal kali ini.
Meskipun garis keturunannya belum sepenuhnya terbangun, ia telah terbangun sebagian. Saat Chu Feng berbicara, dia melepaskan kekuatan penghalang, dan saat berikutnya ekspresi semua orang berubah secara drastis. Itu jelas merupakan kekuatan penghalang dari naga sejati kelas 1, tapi kekuatan tempur yang dipancarkannya mencapai kekuatan naga sejati kelas 5. Chu Feng, kamu. Bahkan Long Wucheng dan Xia Xingchen yang riang pun tercengang. Bahkan tokoh seperti Totem 9 Jalan pun tercengang. Sebagai para spiritualis dunia, mereka lebih tahu betapa luar biasa kekuatan tempurnya. Apakah ini masih kebangkitan sebagian? Long Wucheng bertanya. Ya, kata Chu Feng. Luar biasa, luar biasa. Saya nyatakan bahwa garis keturunan Anda memang tak terkalahkan. Long Wucheng mengacungkan jempol. Setelah kejutan singkat, wajah semua orang dipenuhi dengan senyum cerah, dan mereka semua bahagia untuk Chu Feng. Saya masih ingat ketika saya pertama kali bertemu teman kecil Chu Feng, tingkat kultivasinya masih sangat lemah. Sudah berapa lama berlalu tetapi dia sudah mencapai titik ini, meninggalkan saya jauh di belakang. Ini adalah bakat. Jangan terima. Itu oke untuk tidak menerimanya. Kata guru Master Long Jiu. Jangan sedih. Lagi pula, bukan hanya kamu yang dibuang oleh pahlawan muda Chu Feng, tapi aku juga. Guru Master Long Ba melangkah maju dan menepuk bahu Master Long Jiu. Saya juga. Dengan kekuatan tempur ini, saya juga terlempar. Master Long Qi juga mengangkat tangannya. Ia jelas merupakan sosok yang transenden dalam hal senioritas dan status, namun saat ini ia begitu sombong. Menarik semua orang untuk lebih tersenyum. Long Wucheng berjalan mendekati Chu Feng. Ngomong-ngomong, Chu Feng, ada sesuatu yang serius yang ingin kukatakan padamu. Saat ini, dunia seni bela diri yang luas sangat tidak stabil. Baik itu klan naga totem atau klan nafas naga kita, mereka tidak cukup kuat untuk bertarung sendirian. Kami sudah berdiskusi dan bersiap untuk membentuk aliansi. Mulai sekarang, kami akan menjaga rahasia dan menjadi satu tubuh. Jika terjadi sesuatu pada siapapun, kami akan mengambil tindakan bersama. Bagaimana menurut Anda? Begitu Long Wucheng mengatakan ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang memandang Chu Feng. Mereka memang telah membahas masalah ini, namun mereka semua sangat mementingkan keputusan Chu Feng. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.